Ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Esra. Iya, hari ini kita bertemu lagi dengan saya Kakak Esra Borumanik dan saya Kakak Helena Boruhaloho. Iya, sekarang minggu pertama ya Kak, Advent pertama ya. Iya. Nah, berarti kita sudah mau masuki detik-detik mau Natal. Nah, gimana adik-adik nih yang di rumah? Pasti adik-adik sukacita Natalnya sudah mulai nih. Dan ya, Kak? juga Kakak, biasanya kalau sudah Advent pertama pasti ada persiapan dong di rumah ya Kak. Pasti sudah mulai. Kakak Helena udah beli baju baru belum? Kalau baju baru belum. Jadi belum beli? Rencana. Oh, rencana. Ya. Nah, adik-adik gimana persiapannya? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang kita mau masuki minggu pertama Advent. Kita mau beribadah. Adik-adik yang sudah sarapan, sudah mandi, siapkan hatinya, kita duduk sama-sama. Kita juga mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita nyanyikan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik gimana? Kurang semangat kayaknya ya Kak ya? Udah semangat Kak. Ah, masih kurang. Kurang, kalau gitu biar semakin semangat kita masuk dengan lagu yang kedua Kak. Iya, kita nyanyikan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ya. Semuanya tapi adik-adik. Kak, adik-adik yang di rumah ketika kata jalan kita balik arah ya Kak. Oke. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap
setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Nah, kita sekarang mau memasuki ibadah, kita akan panggilkan Inang Sintua Borusilain. Shalom anak-anak kami sekalian yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita siapkan hati kita. Tadi sudah dibuka oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang mari kita duduk yang manis, tetap mengikuti ibadah dengan baik. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ket 2 Adik-adik bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus,
dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan kemampuan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Anak-anak kami duduk kembali. Ya, kita lanjutkan kembali dengan bernyanyi Sombama Jehovah. Amin, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kedua, yang berbunyi, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 2, bangkit berdiri. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak kami dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 19 yang berbunyi, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita bersama-sama membacanya kembali. 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca bersama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Adik berdiri. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbungkalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anakku, kembali duduk. Ya, sekarang kita masuk ke warta sekolah minggu. Nah, Kakak Helena, apa aja nih warta sekolah minggu kita nih? Kakak, sekarang kan tanggal 28 ya, Iya. November, Advent pertama.
Tapi hari ini kita mau berpisah. Ada pertemuan, harus ada perpisahan, Kak. Berpisah dengan siapa, Kak? Aku kok jadi merinding ya, Kak. Kayaknya sedih banget. Adik-adik sekolah minggu sedih nggak sih? Pasti Amang pendeta sedih. kita, Kakak. Amang pendeta kita sudah mau pindah tugas di Bekasi. Jadi hari ini kita semuanya boleh memberikan ucapan ya, Kak. Iya. Mungkin pas di tugas nanti. Iya. Terima kasih buat Amang Pendeta untuk pelayanannya selama 5 tahun, boleh ya, Kak, Iya, tambahin boleh. ya. Nah, adik-adik dan orang tua kami juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam Pemberian ya, kenang-kenangan. kenang-kenangan untuk Amang Pendeta Iya. ya, Kak ya. Jadi kakak sekolah minggu nanti sudah memberikannya kepada Amang Pendeta. Semoga itu menjadi berkat buat orang tua ya, Kak, Iya. dan adik-adik, dan juga buat Amang. Semoga dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi di tempat yang baru. Seperti Iya. itu. Apa lagi, Kak? Ada lagi. Ada lagi, apalagi Apa, Kak? Kakak? Minggu depan kayaknya tanggal berapa ya, Kak? Tanggal 4 Desember. Iya. Kita ngapain nih tanggal 4 Desember nih, Kak? Pak Jojorhon. Wah. Pak Jojorhon itu ya mengucapkan liturgi firman Tuhan yang dijojorkan atau berdiri biasanya ya di gereja ya, Kak. Iya, Tapi tidak mengurangi sudah 2 tahun ini kita Natalnya dari rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya adik-adik. Iya. Meskipun dari rumah kita tetap bisa Natalan. Nah, kemarin kayaknya sudah ada yang rekaman ya, Kak, Jam ya? berapa, Kakak? Jam berapa ya? Nah, kita akan lihat Natal sekolah minggu kita di YouTube kesayangan kita itu jam 5 sore. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kan udah bangun tidur, udah mandi, udah rapi semuanya, jangan lupa nonton Natal sekolah minggu kita di channel YouTube kesayangan kita ya, Kak. Iya, ajak mama papa mendampingi. Iya. Iya. Kalau ada opung nggak apa-apa. Ada opung, ayo opung biar semakin Biar rame. semangat lagi. Dan juga adik-adik sekolah minggu kita tetap ibadah ya. Ya, tetap ibadah di rumah dengan persiapan hati kita juga cepat bangunnya. Jangan males. Tapi kalau nonton YouTube sama nonton yang lain, semangat. Tapi adik-adik sekolah minggu yang di HKBP sini nggak ada, Kak. Iya. Luar biasa. Semuanya semangat-semangat. Dapat 1000, Kak, dari Iya. buat mereka. Nah, Nah. apalagi, Kak? Habis itu apalagi ya kira-kira ya, Kak? Tapi adik-adik juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu warta yang ketiga, tetap Iya. menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, memakai Pakai masker, menghindari kerumunan, iya, terus jaga jaga jarak, jarak ya. ya, Kak. Iya. Nah, Betul jaga sekali. jarak dan makan makanan yang bergizi. Iya. Nah, apalagi, Kak? Ya, kalau buat untuk persembahan boleh diberikan kepada Sintua Week Week masing-masing melalui orang tua. Seperti itu aja ya, Kak, Ya, ya. itu saja Iya, warta terima sekolah kasih. minggu kita. Kita berikan persembahan kita angkat pujian dari 362 ayat 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam suasana yang gembira di hari Minggu ini. Dan firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini tertulis dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Abang Pendeta akan bacakan bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini disebut sebagai Minggu Advent yang pertama. Apa itu Minggu Advent yang pertama? Nah ya, Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent itu adalah minggu penantian, yang mana menantikan datangnya juru selamat. Ya, pada zaman perjanjian lama seperti di kitab Mika ini perjanjian lama ya. Nah, banyak umat Tuhan menantikan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Karena memang bangsa Israel sering menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, terutama kalah dalam perang sehingga menjadi budak, ya. Mereka itu dipenjara, mereka itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan tanpa diupah dan sebagainya. Mereka juga menderita apabila mereka itu tidak boleh beribadah kepada Tuhannya, maka mereka pun mendapat tekanan supaya mereka itu beribadah kepada berhala, patung-patung dan sebagainya. Mereka enggak mau, maka itu walaupun dalam situasi seperti itu mereka berdoa dan memohon, datanglah juru selamat. Itulah Minggu Advent kita ya. Nah, Minggu Advent ini ya mengingatkan kita harapan dan doa-doa supaya Tuhan memberikan juru selamat dan keselamatan. Nah, dalam kehidupan kita orang Kristen di zaman ini, kita berbeda pemahaman Advent itu dengan orang yang di dalam perjanjian lama seperti ini ya. Kita masuk Advent, betul, sama masa penantian. Namun kita menantikan, bukan lagi menantikan juru selamat ke dunia ini dalam rupa bayi seperti yang terjadi dalam kehidupan masa Yesus, tapi kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi dan juga menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, gitu. Siapa di sini umat yang percaya? Siapa di sini orang Kristen? Siapa di sini yang selalu mengikuti perintah Tuhan dalam Alkitab? Merekalah yang akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Maka itu di Minggu Advent ini sama-sama kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memberikan kehidupan yang panjang dan kekal itu dalam kerajaan surga.
Nah, setelah Advent ini kita akan masuk ke dalam Natal. Ayo, udah siap? Siapa yang menghafal liturginya? Siapa yang berkreasi dalam tarian dan lagu dan sebagainya? Siapkan diri. Karena masa penantian-penantian ini selama 3 minggu, 4 minggu ke depan, kita akan merayakan Natal. Sehingga kita sama-sama mempersiapkan diri, ya. Nah, bagaimana mempersiapkan diri kepada keselamatan itu, kepada kekekalan itu, kepada kalau masa kita kepada Natal nanti? Ingat, harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Iya. Ya, Tuhan kan baik ya. Siapa yang rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa yang baik memberikan makanan dan minuman dan rezeki melalui orang tua kita? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan napas kehidupan bagi kita sehingga kita bisa hidup sampai saat ini? Tuhan Yesus. Yesus itu baik. Makanya itu banyak-banyak juga kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik, maka aku bisa berbuat baik. Ada contohnya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, begitu. Maka itu tidak rugi loh kalau berbuat baik ya. Contohnya apa? Wah, kalau di rumah nyapu. Ya, nggak apa-apa. Laki-laki ataupun perempuan kalau di rumah boleh nyapu ya. Senang sekali mama, bapak kalau udah lihat kita nyapu. Senang sekali. Lalu dia bangga dan berdoa, terima kasih Tuhan. Aku sudah dikasih anakku yang baik. Dia mau menyapu rumah ini. Memang aku agak capek nih habis cuci kain tadi. Rupanya dia yang nyapu. Terima kasih Tuhan. Biarlah umurnya panjang. Biarlah anakku ini murah rezekinya dan beruntung hidupnya. Gitu ya. Maka itu ayo banyak berbuat baik. Ya nggak usahlah jauh-jauh dari rumah dulu ya. Dilatih di rumah dulu. Nyapu. Kalau kita lihat mama capek, tawarkan. Ma, aku ambilkan air putih ya. Begitu. Kalau bapak baru datang ke rumah, lalu kita pijet-pijet kakinya dan tangannya. Wah, senang sekali berbuat baik seperti itu. Nah, rugi nggak? Enggak. Karena dia kan bapak kita, dia kan mama kita. Jadi kita harus melakukan itu, ya. Melakukan itu karena orang tua kita terlebih dahulu berbuat baik sama kita, benar. Apa yang sudah dibuat oleh orang tua kita? Ya, sejak bayi kita lahir, dia selalu memberikan ya asupan gizi, makanan, pakaian. Kita yang perempuan cantik dan yang laki-laki ganteng sampai saat ini karena orang tua kita. Maka itu ayolah ya banyak berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di rumah. Nah, kalau di sekolah belajar ya mungkin ada yang via virtual Zoom, mungkin ada juga yang langsung tatap muka. Giat-giat lah ya untuk belajar dengan baik. Gitu ya. Itu sebagai ucapan syukur kita bahwa juru selamat itu sudah datang. Dia melakukan kebaikan bagi kita, maka kita hendaknya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan melakukan kebaikan. Jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, dilihat mama. Ketika kita berbuat kebaikan, dilihat bapak. Ketika kita berbuat kebaikan, dilihat opung. Oh, bangga mereka. Apalagi Tuhan setiap hari melihat kita. Kalau kita berbuat baik, Dia akan bangga memiliki anak Tuhan di dunia ini. Ya, gitu ya. Jadi luar biasanya ya, seperti itu. Mereka menanti-nantikan kedatangan juru selamat karena memang kehidupannya susah, sulit, sukar. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun situasi dan kondisi kita, tetap mari berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Perbuatan baik kita akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, ya. Kehidupan yang kekal. Kita harus mengetahui bahwa setelah kehidupan ini ada kematian. Setelah kematian ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan yang kekal. Semua akan berakhir, semuanya akan tiada. Artinya bagaimana posisi kehidupan kita? Apakah kita hidup selamat
dalam kerajaan surga atau tidak. Karena semuanya ada batasnya, semua ada waktunya. Ya, demikian juga Amang Pendeta pada saat ini pun ada waktunya. Dalam pelayanan Amang Pendeta di gereja HKBP Cibubur bersama dengan seluruh para halado, Amang Pendeta kepada anak-anak sekolah minggu dan pra remaja hari ini, ya, tanggal 28 November 2021 ini dilaksanakan pisah sambut. Amang Pendeta sudah akan melayani di tempat gereja HKBP yang baru, namanya HKBP Setia Mekar, digantikan dengan pendeta yang baru yang lebih energik, yang lebih gembiranya itu lebih banyak. Jadi pasti senang semuanya, ya. Jangan bersedih hati. Amang Pendeta memang sedih hati, tapi ya Tuhan pasti akan memberikan kita penghiburan dan kebahagiaan, ya. Oleh karena itu, sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin nanti kalau sudah SMA, sudah kuliah, kita jumpa, kita saling menyapa, ya. Karena waktu masih panjang, kita akan diberikan kesempatan bertemu dalam suasana yang penuh sukacita. Tapi ingat pesan Amang Pendeta, ya. Pesan Amang Pendeta, banyak-banyaklah berbuat baik, ya. Baik di rumah, di sekolah, di kehidupan tetangga, dan di mana saja. Itu akan menghantarkan kita kepada keberhasilan demi keberhasilan lainnya, ya. Siapa dari antara kita mau jadi presiden? Nanti kalau kita mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi anggota dewan, mau menjadi advokat, mau menjadi orang-orang yang penting di dunia ini, mereka akan selidiki masa anak-anaknya. Dia ini masa anak-anaknya jahat enggak ya? Masa sekolah minggunya jahat enggak ya? Masa remajanya jahat enggak ya? Masa naposonya jahat enggak ya? Jangan sampai merusak masa depan gara-gara kita pernah berbuat jahat. Wih, nanti ada orang cerita, waktu dia itu pra remaja dan sekolah minggu suka curi uang orang tuanya. Maka orang tidak simpatik kalau kita jadi presiden. Apalagi kalau kita mau jadi anggota dewan, orang akan mencari kejahatan-kejahatan kita, kejelekan-kejelekan kita. Oleh karena itu, mau jadi apapun kita di masa yang akan datang, mulai saat ini tunjukkan kebaikan sehingga di masa depan akan memperoleh kebaikan demi kebaikan lainnya. Ya, tetap semangat. Amang Pendeta percaya seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap melakukan firman Tuhan yang selalu pendeta-pendeta, khususnya Amang Pendeta Pasaribu, sampaikan, dan kiranya itu menjadi berkat bagi kita, bekal untuk menuju masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami nantikan kedatangannya kedua kali di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur di masa Advent ini, kami diingatkan kembali masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Baik dalam sejarah Israel maupun penantian di masa kami Kristen di era yang canggih saat ini. Kami betul-betul menantikan Tuhan. Dan oleh karena itu dalam penantian ini kami tetap berbuat baik. Kami tetap menunjukkan nilai-nilai Kristiani. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami sudah siap dan kami diselamatkan oleh Tuhan memasuki kerajaan surga. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sejak kecil kami betul-betul sudah disiplin untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Semuanya kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu pakai kami Tuhan, biarlah kebaikan kami itu membanggakan orang tua dan juga senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan, usaha mereka, buatlah berhasil sehingga hasilnya dapat kami nikmati bersama di rumah untuk bersyukur bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kami. Dan di masa-masa ini Tuhan bisa perpisahan dengan anak-anak sekolah minggu dan pra remaja. Tuhan, kami berdoa agar kiranya sebagai pendeta yang akan melayani di tempat yang baru, kami
memohon agar kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan selama 5 tahun ini semuanya bertumbuh dan berbuah lebat sehingga menjadi pegangan dalam masa depan mereka. Anak-anak kami sekolah minggu dan pra-remaja akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Apapun yang dikerjakannya berhasil, bahkan studi, belajarnya, memperoleh cita-cita di masa depan dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Orang tua kami sehat dan bangga memiliki kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayanan kami di HKBP Cibubur bersama dengan anak-anak sekolah minggu, pra-remaja dan bahkan seluruh jemaat. Biarlah semuanya itu menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi dengan nyanyian Betapa Hatiku. Kami undang kakak-kakak guru sekolah minggu dengan Inang Sintua untuk maju ke depan. Kita tutup ibadah kita dengan nyanyian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus. marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah bersama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gaya bebas. Tunjuk Amang ini. Oh, Amang ini mau pindah. Amang ini mau pindah. Gak usah nangis, Rin, masih ada seminggu lagi. Lari, Rin, lari.